Hai guys, assalamualaikum. Ini teman-teman dari Jember, pendekar-pendekar DPN yang mau ikut support teman-teman DP Provinsi ke kantor DPD RI Jawa Tengah. Wah, ini Pak Ketua DPW, Pak Haji Mukroni Albi. Ini temennya yang ngikut sama Pak Ketua. Begitu keluar, ambil kiri. Kira-kira 500 meter dah. Iya, pokoknya begitu keluar. Guys, lagi nyonya rumah. Nah, itu teman-teman pendekar DPN lagi sarapan. Ada Pak Ketua Tuban, Bu Kaji, Bendara. Nah, ini dari Pasuruan, Mbah Bandi. Nah, ini Ketua DPW Jawa Timur. Nah, ini Ketua Tuban, Pak Yudi Esa. Nah, ini Pasuruan, Mas Hasan. Nah, itu Sekjen Jawa Timur, Mas Fat. Guys, ini pagi pada sarapan semua. Minta doanya, mudah-mudahan nanti sampai ke Semarang paringi lancar, sehat, tanpa suatu alangan apapun. Monggo, ini juga teman-teman dari Tuban. Wah, ini Dedengkote, Pak Dianggito dan Mas Tri dari Rembang. Tak suruh sarapan ben ora semaput. Oke, nah ini Pak Haji Atekan, Ketua Lamongan. Monggo Pak Haji sarapan dulu. Terima kasih guys. Ini teman-teman pendekar DPN PPDI yang akan support teman-teman dari DPW Provinsi Jawa Tengah ke kantor DPD RI Jawa Tengah dalam rangka uji sahih draft revisi. Kami menolak karena dengan keras karena tidak sesuai dengan sangat sangat dolanan koroi. Draft rancangan undang-undang yang kemarin kita baca bersama. Dan hari ini juga Mbak Kiati, karena kami kebetulan hadir Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kami mohon agar kawan-kawan ini benar-benar merasa plong ketika PABC memberikan advokasi terhadap kita, artinya memberikan dukungan terhadap perjuangan kita, karena kita ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan antara PABC dan DPD atau kepala desa dan perangkat desa. Mumpung kawan-kawan ini ada semua, sehingga proses netralisasi isu yang berkembang ini kemudian dapat segera selesai dan perjuangan untuk desa selanjutnya menjadi sinergis untuk kita terus berjalan. Kira-kira demikian. Khusus Indramayu, mohon ada statement dari Pak Fiatri untuk menyampaikan kawan-kawan di sana ini sedang galau karena proses pilkades baru saja selesai dan semuanya terancam untuk tereksekusi. Ya, ada 200 sekian. Ya. Kita sayangkan kalau itu terjadi karena banyak uang negara yang sudah masuk ke teman-teman di Indramayu, baik melalui pelatihan, baik dan lainnya, termasuk dengan yang gaji sudah mereka terima. Sehingga pengabdian mereka ini mestinya tetap terjaga agar sistem pemerintahan desa itu dalam rangka mendukung, mendorong, membantu program-program kepala desa bisa berjalan dengan baik. Kira-kira demikian. Untuk selanjutnya nanti di akhir kawan-kawan dari Jabar, Jatim untuk foto bersama dengan Bu Artiati agar kemudian nanti disebar dan menjadi solusi bagi kita di wilayah masing-masing untuk tidak teradu dengan PABC di masing-masing kabupaten dan provinsi. Oke, demikian izin Bapak Keti untuk menjawab teman. Diberikan amanah sebagai penasihat DPN mensikapi situasi kondisi yang sudah tersebar yang membuat konflik antara PABC kondisinya kepala desa dengan PPDI yang saya di situ sebagai penasihat juga. Kami itu kepala desa yang tergabung di PABC sama PPDI bisa kayak orang tua sama anak. Jadi bagaimana mungkin orang tua mau mengajarkan masa
konflik yang berkepanjangan, saya kira tidak cukup hanya waktu 6 tahun untuk menyelesaikan konflik di wilayah. Terus kapan mau membangun masyarakat desanya? Jadi saya kira untuk masa jabatan diberikan 10 tahun. Dan untuk periodisasi, ketika kita itu masih dipilih oleh rakyat, misalnya kita juga kemudian dimasukkan di DPR, itu berkali-kali mencalonkan masih. Nah, yang kedua itu istilah yang mengistilahkan kepala perangkat kita pimpinan perangkat itu Pak Desi juga nggak paham itu perangkat ya perangkat saja. Terus masa pimpinan ya kepala desa. Terus masa jabatan perangkat berakhir di akhir masa jabatan kepala desa itu nggak mungkin, sangat naif sekali kan. Kita sudah menyetujui bahwa perangkat desa berakhir di 60 tahun. Nah, yang kita perjuangkan di sini masa jabatan kepala desa agar diperpanjang, dan juga kita juga punya asal usul atau revisi yang dipertahankan. Karena apa? Karena negara desa itu ada sebelum negara, dan tiap wilayah mempunyai adat istiadat yang tidak sama. Tidak benar Pak Desi memberikan setiap tahun yang menyampaikan bahwa masa jabatan perangkat desa berakhir bareng dengan kepala desa. Berarti kan tiap kepala desa baru bikin perangkat desa, jangan dong. Perangkat desa ya 60 tahun itu sesuai undang-undang. Terus mensikapi mungkin ada beberapa daerah yang katanya itu ketika kepala desa baru itu perangkatnya dihabiskan diganti yang baru, tapi sebagai ketua Pak dan mungkin semua itu juga sepaham dengan kita, sangat memprihatinkan. Masa perangkat desa itu kan harapan juga kan, masuknya jadi perangkat desa juga anak-anak seleksi, begitu kepala desa baru diberhentikan, itu kurang manusiawi bagi pandangan kami. Jadi kami tetap berpendapat masa jabatan perangkat desa 60 tahun, pensinya di usia 60 tahun. Yang lain juga ada yang pakai undang-undang nomor 5 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Kepada keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia DPN-PPDI dimanapun berada. Beberapa hari terakhir kita telah mengikuti berbagai kegiatan yang disebut dengan perjuangan. Dan pada saat yang sama DPD RI telah melakukan upaya penyempurnaan Undang-Undang Desa melalui rapat virtual maupun rapat kelanjutannya. Pada awalnya DPR PPDI menganggap bahwa niatan DPD RI yang ingin melakukan evaluasi dan penyempurnaan Undang-Undang Desa, kita akan menerima manfaat dari penyempurnaan Undang-Undang Desa itu. Sehingga dari apa yang sudah ada sekarang, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa yang dianggap masih lemah akan diperkuat, apa yang kurang jelas diperjelas, apa yang kurang tegas dipertegas. Akhirnya pada saat itu DPD bersikap untuk mendukung terhadap evaluasi dan penyempurnaan Undang-Undang Desa. Namun hari ini saya mendapatkan rancangan undang-undang yang dibuat oleh DPD RI. Saya membacanya dan kemudian apa yang terjadi ternyata jauh dari harapan kita. Undang-undang Desa dibongkar habis seperti undang-undang belum pernah ada dan sedang akan membuat undang-undang. Oleh karena itu, dari pasal per pasal yang ada di rancangan undang-undang ini sangat memprihatinkan dan merugikan kita.
Akan hal itu, sekali lagi kepada keluarga besar DPN PPDI, saya mohon maaf kalau pada saat yang lalu saya mendukung upaya DPD RI untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Tapi pada kenyataannya, dari apa yang saya baca dalam rancangan undang-undang yang ditawarkan oleh DPD RI, justru itu bertolak belakang dari niat evaluasi dan penyempurnaan. Bagaimana tidak, dalam sebuah pemerintahan, sistem pemerintahan desa diobrak-abrik sedemikian rupa, sehingga kita membaca undang-undang ini akan berdiri negara dalam negara. Itulah kemudian penguatan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang kita maksud tidak ada di rancangan undang-undang ini. Bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, hari ini kita baca menjadi ambigu dan tidak jelas. Bahwa sesungguhnya keberadaan pemerintahan desa, baik itu kepala desa dan perangkat desa, sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Terkait dengan itu, atas nama DPN PPDI, kita menolak rancangan undang-undang DPD RI. Saya ulang, kita menolak rancangan undang-undang versi DPD RI. Kita akan menggunakan hak itu dalam rapat uji sahih yang akan dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah. Demikian kira-kira saudara-saudara, kami juga ingin dukungannya dari kawan-kawan semua untuk menolak rancangan undang-undang versi DPD RI. Tidak hanya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.